Halo, semangat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita membahas lagi tentang forex, foreign exchange atau valuta asing. Hari ini kita akan menggunakan indikatornya moving average untuk melakukan keputusan entry buy maupun sell. Namun berbeda dengan yang part sebelumnya kita menggunakan moving average, namun di moving average nya kita menggunakan crossing untuk menentukan signal sell maupun buy. Nah, untuk periode yang sekarang kita menggunakan gold. Nah, langsung aja kita buka moving average nya, bagaimana cara pemasangannya. Jadi kita pakai moving average. Nah, di sini kita pakai angka 14, kemudian tetap pakai eksponensial. Untuk warna kita ambil apa ya, ungu ya, mungkin ya, bebas warnanya apa aja, yang penting ini karena backgroundnya hitam, yang penting kelihatan kontras saja. Kita pakai time frame nya M15. Oke, kemudian ini kita ambil lagi moving average untuk 34. Kemudian tetap sama eksponensial, dan di sini kita ambil warnanya apa ya, merah mungkin ya, ambil warna merah. Oke, sudah terbentuk di sini 2 garis. Nah, jadi pada kali ini penentuannya adalah, jadi kita melihat di sini ada crossing. Nah, tapi kita nggak langsung entry dari situ. Jadi di crossing ini kita melihat kan, kita tandain dulu crossingnya. Jadi yang kita pakai itu lebih pendek, jadi kita pakai yang scalper. Kita tandain di sini ya. Nah, jadi dari dua crossing ini, nah tentu kalian bisa bermain di tentu di sini kita bisa bermain di penjelasan sebelumnya, kita bermain di sini, di cross di sini, kemudian sampai sini kan. Nah, mungkin kita bisa pasang entry-nya di sini, kemudian kita main panjang. Nah, kita main panjang di sekitar sini, kemudian kita pasang TP di sini. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi kali ini kita menggunakan yang scalping. Jadi scalping itu ya biasanya main pendek, lebih pendek dari sebelumnya. Dari sini kan mungkin bisa berapa pips, mungkin bisa 50 pips ya kan. Nah, kita mainnya per satu candle. Nah, jadi kalau kita perbesar ini, nah kalau kita lihat di sini kan ada candle merah sama candle hijau. Jadi untuk candle hijau ini kan kita lihat nih, di sini ada candle bagian close nya ya. Bagian candle sini kan dekat dengan titik ungu nih. Titik ungu tadi itu penentuan moving average nya 14. Nah, jadi dimana kita pasang posisi entry-nya, jadi kita pasang posisi entry di sini, kemudian kita close di sini. Nah, jadi pada dasarnya itu untuk scalping, karena dia bermain pendek, jadi kita mulai entry itu dari bawah ya, karena kita main scalping pendek-pendek. Mungkin periodenya lebih singkat dibandingkan
kita main yang kepanjang tadi, yang dimana titik kuning ini kita mungkin bisa ambil sampai 50-an pips. Nah di sini kita ambil lebih pendek, dari sini sampai ke sini doang. Tapi ini pun udah cukup lumayan lah ya kalau kita masih scalping. Jadi sehari itu untuk saya sendiri bisa entry sampai 120 kali, dan tentu kita lotnya disesuaikan sama ya, money manajemennya. Jadi tiap orang punya saldo yang berbeda-beda, punya modal beda-beda, jadi penentuan nya tergantung dari kalian masing-masing. Nah jadi kita entry di sini, entry-nya apa? Kalau grafiknya ini kan ada dua garis nih, MA atas sama MA bawah. MA atas ini kan kita tadi pakai yang eksponensial 14, eksponensial MA kita singkat MA aja ya biar nggak ribet ya. MA 14, satu lagi MA 34. Nah jadi pasar ingin ketika dia di atas, berarti pasar ingin harga itu di atas dari harga rata-rata selama MA harganya di rata-rata 14. Jadi pasar ingin lebih tinggi dari harga rata-rata dari yang udah dibentuk dari MA ini. Nah, dan kita kan entry di sini, kemudian close di sini. Mungkin kita pasang TP di sini ya kan. Nah, kemudian jadi sifatnya candle ini, tentu kalau kita posisinya di sini di bawah, berarti kondisinya ini kan trennya bullish ya, kondisinya naik. Jadi nanti kalau pas kondisinya bearish atau dia turun, kita patokannya adalah garis ini. Jadi selama candle itu ekornya mendekati garis, maka disitulah titik entry-nya. Dan yang paling baik adalah tetap mendekati dari titik perpotongan atau crossingnya di sini. Nah, jadi penentuannya di situ. Nah, kita akan berjauh lagi. Tren di sini kalau kita lihat, contoh di sini nih. Ketika di sini udah ada crossing, nah kita bisa nih mulai entry di sini. Ini berarti kita trennya adalah bearish. Jadi di sini kita melakukan sell. Jadi ketika candle itu mendekati garis terdekatnya di sini, kita pakai moving average EMA 14. Jadi dari sini kan kita lihat yang terdekat di sini ya. Nah, kita entry di sini sell. Nah, saat panjang begini kita jangan entry nih. Nah, saat mendekati di sini, nah ini kan udah mau habis nih powernya nih. Kalau kecil-kecil kondisinya, perpindahan candle kecil-kecil, sebaiknya kita jangan entry. Jadi kita lihat kalau mau entry itu sebaiknya adalah di awal dari potongan garis. Nah, jadi seperti itu. Contoh seperti ini nih, ketika dia udah melewati crossing, nah di sini kita mulai entry. Kalau mau scalping, jadi scalping pendek. Contoh seperti ini. Nah, kita entry mulai dari potongan garis. Ketika udah dia melewati, nanti kan dia tetap jalan tuh. Nah, kita baru mulai entry di sini. Atau tunggu dia sampai turun ke bawah untuk melakukan nyentuh candle ke garis. Nah, seperti ini. Nanti dari sini kita entry, tunggu sampai atas. Dan ini biasanya cukup pendek-pendek aja. Mungkin kalau dilihat dari sini, mungkin selisihnya berapa nih? Kita ukur ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini nih, kita entry di sini kan. Jadi pada dasarnya candle itu akan bergerak kembali lagi ke MA atau garis moving average. Jadi ketika kita entry di sini, sifatnya candle itu emang dia akan kembali lagi ke titik utama karena ini harga rata. Jadi seperti itu, sekuat-kuatnya pasar pasti dia akan kembali lagi ke harga rata-rata. Kecuali ada pembalikan harga terjadi di crossing bawah ini. Nah, jadi kalau dilihat di sini dia kan kita entry di sini, kita lihat di sini poinnya 0861. Kemudian kita pasang aja mungkin 10 pips itu mungkin dari 61 jadi 71. Jadi 71 kurang lebih di
oh enggak, 7 kurangi 10 dari mana tadi, dari sini. Oke, anggapnya ini 69 ke 59. Oke lah, kurang lebih di sini lah. Mungkin kalau dilihat di sini cara ini diperkecil jadi kelihatannya lebih kecil lagi di sini. Kalau candlenya cukup panjang di sini, kita ambil dalam putaran satu candle. Jadi kalau kita lihat dari sini ke sini, ini kan candlenya cukup panjang ya. Berarti 0907 sampai ini bisa 10 pip. Jadi 10 pip itu setengahnya dari candle ini. Jadi tergantung volatilitas pasar juga. Kalau kondisinya kalian lihat grafiknya seperti ini, berarti ini volatilitas pasarnya lebih tinggi, jadi kalian bisa juga naikkan jadi 20 pips. Cuma karena pasar ini geraknya cukup ini ya, beda-beda ya, ada yang tinggi ada yang rendah. Mungkin 10 pips itu udah cukup lumayan lah, meskipun kalian bisa buat rata-rata 20 pips, karena di sini rata-rata candlenya itu di angka 20 sampai 30. Jadi kalau main 10 pips mungkin terlalu kecil ya. Nah, ini harus kalian latih pakai akun demo. Mungkin kalau kalian udah terlatih kurang lebih 50 kali entry, kalau kalian mahir, kalian akan lihat tuh dalam satu hari itu atau dalam berapa 50 entry itu berapa kali kalian yang loss dan berapa kali kalian yang berhasil. Dan kalau kalian sudah ahli, itu nanti tingkat keberhasilannya tinggi, bisa sampai 100%. Tapi memang kalau di artikel-artikel sejenis moving average ini, memang keberhasilannya itu bisa 8/10. Jadi kurang lebih ada loss 2 kali. Nah, tapi kembali lagi ke user atau penggunanya. Semakin dia mahir, saya pernah 1 hari itu tanpa loss. Jadi itu awalnya saya menggunakan tipsnya gede lah, lumayan. Jadi di sini ada poinnya kan, dari 63 sampai mungkin naik ke 70. Saya bisa menggunakan sampai 50 poin atau 5 pips, atau tergantung dari volatilitas pasar. Jadi ini volatilitas pasar ini yang menentukan bukan kita, tergantung pasarnya lagi aktif atau enggak. Jadi keaktifan pasar itu bisa menentukan berapa pips yang kita pakai. Kalau rata-rata gede, contoh kayak gini, ya tentu kita lebih enak lagi. Mungkin kita pasangnya 30, apa di sini mungkin 40 atau mungkin 50, dia cepat tercapainya. Nah, untuk tahu kecepatan volatilitas pasar, sebaiknya kalian lihatnya di jam-jam tertentu. Contoh untuk gold itu sebaiknya kalau waktu Indonesia, contoh saat ini saya di Jakarta, itu sebaiknya main dari jam 20.00, karena pasar itu buka dari jam 20.00 ke atas tuh. Tiap daerah mungkin bisa beda-beda ya. Kalian juga bisa download aplikasi lain yang menunjang berapa sih jam bukanya pasar forex untuk gold. Nah, kan masing-masing bisa dibagi jadi 4 waktu. Ada untuk area USA, terus GBP London, kemudian ada Tokyo, ada Jerman, ada satu lagi itu New Zealand kalau nggak salah, saya agak lupa. Jadi masing-masing waktunya beda-beda. Jadi seperti itu. Karena saya suka main gold, maka untuk gold itu saya sering lihat tuh jam 20 malam itu mulai buka pasarnya. Kenapa bisa begitu, kenapa jamnya bisa beda-beda? Karena di Amerika untuk jam 20 malam itu di sana itu justru kalau nggak salah pagi itu baru mulai hidup pasar tradingnya tuh. Jadi seperti itu. Mungkin ada yang main JPY atau Jepang yen, itu jamnya beda lagi. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Oh, sama satu lagi ini saya kasih tambahan. Jadi selain menggunakan moving average ini untuk penentuan
entry-nya. Kita juga bisa membuat, ini teknik ini banyak dipakai oleh orang yang konservasi. Jadi di sini pakai periode 90. Saya pernah lihat Pak Gema Guryadi kalau nggak salah menggunakan teknik yang ini. Jadi menggunakan periode 90, pakai metode yang simple atau mudah. Kemudian pixelnya bebas, kalian mau kasih warna apa. Nah, jadi titik putih di sini. Oke, bukan ini ya. Jadi untuk titik putih ini adalah penentuan support and resistance. Nah, tentu support and resistance ini bisa beda-beda ketika time frame-nya berbeda-beda juga. Kita rubahkan time frame kan ada N15, ada H1 dan lain-lain kan. Nah, apa kita H1? Karena dia lebih induk, lebih besar ya kan. Jadi lebih mudah dipercaya. Jadi kalau kita lihat di sini garis ini menunjukkan dia kan ada di bawah candle. Berarti menunjukkan dia supportnya lebih kuat. Berarti kalau lihat dari sini ya, perpotongan dari sini, berarti dari sini ke sini makin terus naik ke atas. Nah, dari sini ini sangat kuat, kemudian mulai middle, mulai pertengahan. Nah, di sini udah mulai melambat. Jadi biasanya kalau ada perlambatan itu ditandai dengan jarak dari sini nih. Ketika dia mencapai pertengahan itu adalah dari mana? Pertengahan itu garis tertinggi antara moving average simple dan eksponensial. Jaraknya tuh ngembang cukup jauh. Ketika udah dia mengalami jarak yang paling jauh, maka dia nanti akan energinya akan berkurang, diikuti dengan jarak dari sumber potongannya. Jadi dia semakin ke kanan dari arah crossingnya di sini, dia akan semakin melemah. Jadi seperti itu. Kalau dia udah mulai dari sudutnya kecil kemudian melebar, udah sampai lebar banget, maka dia akan kembali mengecil sampai ketemu pembalikan tren. Jadi ciri-cirinya seperti itu. Memang dari sisi lain bisa dilihat juga dari pembalikan tren tuh dari sudut kemiringannya kalau kita tarik di sini. Nah, di sini kan 28 ya kan. Nah, ini akan makin lama makin menurun nih. Ini kita lihat sudutnya di mana? Kita lihat paling atas ya. Lihatnya di sini nih. Nih, di sini ada sudut di sini. Coba kalian lihat di sini sambil saya geser. Nah, kalau di sini kan rendah nih. Kita lihat tuh 5 derajat, 7 derajat, 13 derajat. Nah, ini 25. Terus sudutnya terus menurun sampai ke sini Nah, ini penentuan trennya semakin lemah bisa dilihat dari sudutnya. Jadi sudutnya makin mengecil, trennya makin melemah. Jadi sebaiknya untuk penentuan kita entry adalah ketika pertama kali terjadi perubahan tren, disitulah sumber kekuatan utama. Terus selain di sini juga kalau kita bentuk ada base atau mungkin konsolidasi istilahnya. Kalau base itu biasanya istilah untuk penggunaan SND, supply and demand. Biasanya dia akan bentuk base. Nah, mungkin kalian bisa pelajari lagi di video berikutnya apa itu SND. Jadi ada supply and demand yang mempengaruhi harga. Nah, biasanya dia bentuknya sideways, tapi time frame tuh mempengaruhi. Oke, tapi kita nggak akan panjang lebar ke sana. Hari ini kita cuma bahas untuk fokuskan ke entry menggunakan scalping, menggunakan crossingnya tadi EMA 14 terkecil sama MA besarnya 34. Oke, jadi titik entry-nya tadi per satu single entry kita ngikutin dari di sini
kemudian ketika dia sampai sini kita udah close mungkin di tengahnya, tergantung kita mau ambil berapa. Tapi yang saya buat tadi adalah ini kan sekarang di time frame H1. Nah, kalau untuk penggunaan scalping time frame nya kecil, jadi kita profitnya lebih cepat, kita menggunakan M15. Nah, kita zoom lagi di sini. Jadi kita gunakannya seperti ini. Dan kalau yang di part awal yang saya jelaskan tentang moving average itu, di situ murni dia hanya menggunakan perpotongan garis, kemudian kita entry cuma satu kali, entry di sini, kemudian TP-nya di sini. Kalau untuk ini scalping, dia melakukan entry-nya candle-candle yang dekat dengan garis moving average, dan titik moving average-nya di sini juga beda. Ini adalah EMA 14. Jadi ketika dia meningkat, nah kemudian nanti kalau dia balik lagi ke sini, apalagi sampai ke tengah, ini kalian bisa melakukan entry lagi buat ke atas. Kalau di awal-awal ini cenderung lebih aman ya kalau pertama kali pembentukan crossing. Jadi sebaiknya kalau kita menggunakan metode scalping, kita dari awal-awal sini. Nah, ketika sudah mulai ada pembesaran jarak antara moving average yang 14 sama 34, sebaiknya kita tahan di sini, karena nanti dia akan mengalami perubahan tren ya. Oke, mungkin sekian dulu. Mungkin ada tambahan. Oh iya, oke, ada tambahan sedikit. Tambahannya adalah untuk membantu kalian pakai RSI. Mana RSI? Relative Strength Index. Jadi periodenya settingannya 3, kemudian pintu aja. Kemudian jadi garis ini. Oke, jadi di sini penentuannya sebagai contoh di sini nih. Kan di sini kita lihat ada ini RSI ya. Ada 70 dan 30. Jadi indikator RSI ini penentuannya itu, nah contoh di sini nih. Ini kita pegang di sini. Kemudian saat kita lihat ini kan grafik dari bawah ke atas. Nah, kemudian setelah sampai atas, kemudian dia turun di sini kan. Dia turun di sini. Nah, di sini RSI juga mengatakan turun di sini. Nah, gimana kita entry? Entry lah saat garis itu untuk amannya adalah ketika dia mendekati 30. Ini kita lihat ya, panduannya di sini 30. Bisa sebenarnya teman-teman sekalian melakukan entry enggak pas 30. Contoh di sini entry. Nah, berarti patahannya di sini. Karena nanti dia grafik akan ke atas. Tapi memang lebih amannya karena sudah sering kali melakukan entry, ratusan kali, itu cenderung lebih amannya ketika dia sudah di bawah itu kita melakukan entry, jadi nanti dia akan naik ke atas. Contoh seperti ini nih, kita entry di sini dan grafik akan naik ke atas karena pada dasarnya grafik ini kan naik turun. Jadi penentuan dari 70 ini untuk RSI itu artinya udah overbought, jadi udah overjual, overbook. Jadi maksudnya overbook itu orang yang melakukan penjualan transaksi di sini udah berlebihan, maka secara otomatis dia akan turun ke bawah gitu. Nah, kita lihat di sini ini mengalami
pasar mau rubah tren dari tadinya naik di sini terus kemudian turun. Nah kalau udah di puncak sini seperti yang saya bilang tadi, baiknya kita tidak melakukan transaksi dulu sampai dia melakukan crossing, maka sebaiknya kita melakukan transaksi itu di awal-awal sini untuk lebih amannya. Tapi kalau teman-teman udah berlatih mungkin lebih tahu lah ya kan, nanti mana yang paling ideal. Sebaiknya ini dilakukan pelatihan di akun demo. Mungkin kalau kalian udah melakukan entry sampai 100 kali atau 200 kali, mungkin kalian akan ketemu moodnya di mana tuh, mana yang settingannya paling sesuai dengan gaya trading kalian. Karena tiap trader itu punya cara yang masing-masing unik, berbeda. Asal kalian itu profit, silahkan pakai aja. Nah di sini, ini di sini, kemudian naik, itu lebih aman dibandingkan kita melawan tren. Jadi kita lebih ke following tren, kita ikuti tren yang ada, kemudian kita melakukan tindakan entry di sini. Jadi seperti itu. Jadi mungkin dari sini semua grafiknya ini sama aja, ada crash di sini, ada crash di sini, tapi kita entry-nya kalau scalping kita main pendek. Jadi dari sini candlenya berbentuk ke sini, kita melakukan entry, terus kemudian aman, untuk amannya lagi kita cari lagi ketika candle di sini ada terbentuk, baru terbentuk dari crossing, kita entry di sini, kemudian TP di sini, kemudian sampai dia turun cukup dalam lagi, kemudian kita entry lagi. Oke, kurang lebih caranya seperti itu. Selamat mencoba di akun demo dulu. Seperti ini, kita entry di sini, kemudian TP di sini, kita entry di sini, TP di sini, sampai sebaiknya emang nunggu sampai dia nyentuh garis MA itu. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum.